Bumi bertuah, gayung bersambut, sari meruah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur buku fiksi. Nah, sebelum belajar materi ini, saya ingatkan bahwa kita telah belajar ya sebelumnya tentang pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ciri buku fiksi dan non-fiksi, dan jenis buku fiksi dan non-fiksi pada video sebelumnya. Yang belum paham atau belum pernah menonton sama sekali, maka tonton terlebih dahulu agar nyambung untuk materi kali ini. Kalau sudah, yuk kita belajar unsur-unsur buku fiksi. Kita mulai dengan pengertian buku fiksi. Jadi pengertiannya adalah buku yang berisi cerita rekaan. Rekaan itu buatan. Selain rekaan bisa juga hayalan. Jadi rekaan manusia atau hayalan manusia itu adalah pengertian buku fiksi. Nah, jenis buku fiksi ada novel. Novel ini satu buku mengandung satu cerita yang panjang. Berbeda dengan jenis yang kedua, nah ini bentuknya adalah paragraf ya. Bentuk novel seperti ini saya contohkan di bab 1. Bentuknya paragraf-paragraf atau alinea-alinea. Nah, berbeda dengan jenis yang kedua yaitu kumpulan cerita pendek. Cerita pendek ini ada banyak cerita. Jadi satu buku itu banyak cerita. Kalau novel kan hanya satu cerita, pokok, inti. Ya, tapi kalau cerpen ada banyak cerita di dalamnya. Karena cerita pendek kalau hanya satu cerita saja maka tidak akan bisa menjadi kumpulan cerita pendek. Namanya saja kumpulan atau antologi. Jadi kumpulan dari beberapa cerita-cerita pendek. Bentuknya hampir sama dengan novel, yaitu dia bentuknya paragraf-paragraf. Nah, kita lihat yang ketiga, jenis yang ketiga itu kumpulan puisi. Sama dengan cerpen tadi, ada satu puisi, kemudian digabungkan dengan beberapa puisi lain, jadilah sebuah antologi atau kumpulan puisi di sini. Contoh, puisi-puisi cinta karya W.S. Rendra. Nah, bentuknya berbeda dengan novel dan cerpen, bentuknya adalah bait. Ya, bentuknya bait, tidak seperti paragraf-paragraf, tapi kita lihat tipografinya bentuknya ini adalah bait-bait ya. Di sini contohnya ada 2 bait begitu. Selanjut lagi, ketika kita bicara mengenai unsur buku fiksi, maka novel dan cerpen ini hampir sama ya. Ini sama. Tapi berbeda dengan unsur buku fiksi dari puisi. Ini berbeda dengan novel dan cerpen. Maka tidak akan bisa kita bahas secara bersamaan. Kita akan bahas dulu novel dan cerpen ya, unsur buku fiksi dari novel dan kumpulan cerpen. Jadi, untuk unsur buku fiksi, novel, dan cerpen ada 2 unsurnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Saya ilustrasikan seperti sebuah bakwan. Yang suka makan bakwan ya. Nah, jadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Saya contohkan kalau intrinsik ada tepung, sayur, bawang, udang. Kalau ekstrinsiknya ada baskom, kuali, spatula, kompor. Nah, unsur ini adalah unsur yang membangun dari sebuah bakwan. Jadi unsur-unsur yang juga berperan, semuanya berperan dalam pembuatan bakwan. Akan tetapi kalau intrinsik, tepung, sayur, bawang, dan udang masuk dalam produknya, masuk dalam bakwannya. Nah, tapi kalau ekstrinsik sama-sama juga berperan dalam membuat bakwan. Kalau tidak ada baskom, kuali, spatula, kompor, tidak susah untuk dalam membuat bakwan. Akan tetapi dia tidak masuk dalam produknya. Ada yang pernah makan bakwan isi baskom atau bakwan isi kuali? Kan tidak kan? Seperti itu. Jadi itu ekstrinsik. Sama-sama ikut membangun, membuat sebuah produk yang namanya bakwan, akan tapi tidak masuk dalam produknya. Begitu. Jadi intrinsik masuk dalam produknya, kalau ekstrinsik tidak masuk dalam produknya. Itu penjelasannya. Sebagai ilustrasi, maka unsur buku fiksi, novel, dan kumpulan cerpen, unsur intrinsik adalah unsur pembangun buku fiksi dari dalam cerita. Ada di ceritanya, ada dalam bukunya. Itu adalah unsur intrinsik. Sedangkan ekstrinsik
juga ikut membangun, akan tapi ini dari luar, unsur-unsur yang mempengaruhinya dari luar. Tanpa ini juga tidak akan terbentuk sebuah buku fiksi, yaitu novel dan atau kumpulan cerpen. Nah, kita bahas dulu yang ekstrinsik ya, unsur yang membangun dari luar itu apa saja sih? Yang pertama ada latar belakang pengarang. Iya, pasti. Kalau pengarang ini eh, berlatar belakang guru, profesinya guru, maka tidak akan lepas tulisannya dari unsur-unsur pendidikan. Kalau pengarang ini beragama Muslim, maka tulisan-tulisannya akan berpengaruh bagaimana nilai Islam ada di dalamnya. Begitu. Jadi latar belakang pengarang ini akan berpengaruh. Ketika pengarangnya anak-anak, akan berbeda dengan pengarangnya yang sudah dewasa. Ketika pengarangnya eh, tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pengarang yang mempunyai latar belakang yang tinggi. Jadi, latar belakang pengarang akan berpengaruh terhadap tulisannya. Tulisan seperti apa yang akan dibuat, itu akan berpengaruh dengan latar belakang dari si pengarang. Pengarangnya dokter, maka tidak lepas dari istilah-istilah kedokteran yang masuk dalam cerita tersebut. Itu yang pertama ya, latar belakang pengarang. Yang kedua adalah nilai-nilai dalam masyarakat. Pengarang berada di masyarakat yang mana? Nah, nilai-nilai dalam masyarakat itu akan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap cerita yang hadir dalam buku, apakah itu novel atau kumpulan cerpen. Nah, nilai-nilai dalam masyarakat apa saja? Nilai religius, nilai agama tadi ya. Nilai agama, kemudian nilai moral. Moral itu bicara mengenai baik buruk dari seorang individu. Lalu nilai budaya, tradisi. Nah, ketika dia tinggal di satu lingkungan masyarakat tertentu, ada nilai budaya di dalamnya, ada nilai adat istiadat di dalamnya, yang ikut berpengaruh terhadap karyanya. Dan nilai sosial bicara mengenai nilai baik buruk individu terhadap masyarakat atau masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Itu adalah nilai sosial. Begitu, unsur-unsur buku fiksi dari unsur ekstrinsik ada latar belakang pengarang dan ada nilai-nilai. Ya, secara tidak langsung dia akan berpengaruh terhadap kualitas karya, hasil karyanya, gaya dari kepenulisan karyanya ini akan berpengaruh sekali. Latar belakang pengarangnya atau nilai-nilai dalam masyarakat gitu. Selanjutnya, unsur yang kedua, intrinsik. Ini penjelasan juga agak panjang, akan saya berikan contoh-contoh detail. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun buku fiksi dari dalam cerita. Kalau tadi dari luar, ini langsung dari dalamnya. Kita bisa lihat secara rinci di mana sih bagian unsur intrinsiknya. Nah, apa saja unsur intrinsik? Ada tema, ada alur, kemudian ada latar, ada tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat. Nah, ini tidak akan lepas nih kalau bicara mengenai novel dan cerpen, maka ini tidak akan asing kita bahas, yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Gitu. Tema, kita bahas satu persatu ya. Tema adalah ide pokok cerita atau jiwa cerita. Jadi tema itu jiwanya, pokok ceritanya, inti ceritanya. Itu adalah tema. Jadi, kalau kita mengetahui sebuah tema, ingin mengetahui tema dari sebuah buku, novel, atau cerpen, kita baca terlebih dahulu dan temukan kira-kira apa sih inti dari ceritanya, apa sih tema dari ceritanya. Kalau kita contoh dari tema novel Laskar Pelangi ya, nah kita baca dulu ada beberapa hal yang menjadi petunjuk-petunjuk. Ini tentang hari pertama masuk SD, ya. Kemudian ini bicara mengenai sekolah-sekolah negeri maupun swasta menyewa pakaian adat lengkap, sekolah-sekolah PN. Ini kemudian buku ini persembahkan untuk guruku ibu muslimah. Ada guruku, ada SD, ada sekolah-sekolah, kemudian ada juga beberapa testimoni ya, di tengah-tengah berbagai berita dan hiburan televisi tentang sekolah yang tak cukup memberi inspirasi dan spirit, maka bukunya adalah pilihan yang menarik. Nah, jadi ada beberapa petunjuk-petunjuk yang kita dapat simpulkan bahwa tema atau inti ceritanya tentang apa sih? Adalah tema pendidikan, atau kalau kita kecilkan lagi temanya adalah belajar di tengah keterbatasan. Ini karena sedikit ya yang dapat kalian lihat, akan tapi kalau baca secara utuh maka akan terlihat nih di bagian mana sih keterbatasannya. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah tema. Tema ya.
ide pokok dari cerita. Kemudian yang kedua adalah alur atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur itu rangkaian peristiwa dalam cerita. Ada pengenalan, ada pemunculan konflik, ada puncak konfliknya. Konflik itu masalah ya. Jadi pengenalan dulu pengenalan latarnya, tokohnya. Kemudian setelah pengenalan latar dan tokoh, kemudian pemunculan masalah. Apa masalahnya nih? Suatu cerita akan menarik kalau ada masalah. Begitu. Itu rumusan dalam membuat cerita. Lalu dalam masalah nanti ada puncak masalahnya atau puncak konfliknya. Apa puncak konfliknya? Lalu nanti anti klimaks. Anti klimaks itu masalah mulai mereda. Kalau sudah masalah mulai mereda, penyelesaian. Begitu alurnya ya. Nah, alur juga ada jenis-jenisnya. Ada 3 jenis. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ini seperti yang tadi kita bahas di awal, yaitu alurnya dari mulai pengenalan, pemunculan konflik, puncak konflik, anti klimaks atau masalahnya menurun, dan penyelesaian. Berbeda dengan alur maju, ini alur mundur. Jadi, dia mulai dengan penyelesaian terlebih dahulu. Penyelesaian, kemudian anti klimaks, ini terbalik ya. Penyelesaian dulu, jadi yang hadir dalam cerita penyelesaian dulu, baru anti klimaksnya, masalahnya mereda, lalu baru dikasih tahu nih, konfliknya apa puncak konfliknya. Baru dikasih tahu nih yang keempat, penyusunan konfliknya. Baru dikasih tahu nih pengenalannya. Jadi begitu terbalik, itu mundur ya. Nah, kalau yang alur campuran begini. Alur campuran, puncak konfliknya dulu. Nah, ini agak campuran nih. Jadi makanya dalam grafiknya juga seperti ini ya gambarannya ya. Jadi puncak konflik dulu, baru pemunculan konfliknya, baru diketahui pemunculan konfliknya, baru pengenalan. Nah, setelah pengenalan ada anti klimaks lagi. Lalu anti klimaks ada penyelesaian. Begitu. Jadi dalam alur campuran seperti itu ya, puncak konflik dulu, pemunculan konfliknya seperti apa, lalu dikasih tahu pengenalannya, latarnya, tokohnya siapa, lalu baru dikasih tahu anti klimaksnya. Anti klimaksnya masalahnya mereda dan penyelesaian. Itu adalah skema dari alur campuran. Ada 3 ya, maju, mundur, dan campuran. Nah, ini contoh dari Laskar Pelangi ya. Jadi dimulai dari pengenalan situasi cerita, menuju adanya konflik, puncak konflik, penyelesaian, begitu. Nah, kalau kita lihat ini kira-kira alur maju, mundur, atau campuran. Kalau seperti ini, ya, pengenalan, konflik, puncak konflik, penyelesaian. Ya, ini adalah alur maju, begitu. Penyelesaian di akhir, pengenalannya di awal. Alur maju ya, untuk yang contoh cerita Laskar Pelangi. Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah latar. Latar adalah pijakan dalam cerita. Pijakan ya, tanpa pijakan maka cerita tidak akan bisa berjalan. Kita, seorang manusia tanpa pijakan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, mau bagaimana tidak ada pijakan. Begitu juga dengan cerita. Cerita bisa berjalan dengan baik kalau misalnya ada pijakan. Nah, pijakannya ada 3. Ada latar tempat, pijakannya tempat, tempatnya di mana, begitu. Di kantor kah, di kelas kah, di pasar kah. Kemudian yang kedua ada latar waktu. Waktunya kapan, tahun berapa ini, atau pagi kah, siang, sore, malam, dan seterusnya. Latar waktunya juga harus dijabarkan dengan baik. Dan yang ketiga latar suasana. Bagaimana suasananya? Bahagia kah, sedih kah, dan sebagainya. Itu adalah latar, jenis-jenis latar. Nah, ini ada latar tempatnya di mana di SD Muhammadiyah, kemudian latar waktunya 1974, latar suasananya ada sedih, senang, dan cemas. Gitu ya, beberapa contoh dari Laskar Pelangi. Sekarang kita masuk yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemeran dalam cerita, ya. Tokohnya adalah pemeran dalam cerita. Kemudian kalau penokohan, penggambaran watak tokoh. Nah, kita jelaskan secara rinci lagi. Berdasarkan sering tidaknya muncul dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 2. Tokoh utama itu sering muncul. Dalam cerita, setiap bab, setiap saat sering muncul. Itu tokoh utama, ciri-ciri dari tokoh utama. Kalau tokoh pembantu atau sampingan, ya, dia tidak sering muncul. Dia hanya beberapa kali, tidak seperti tokoh utama yang sering muncul, ya. Nah, selanjutnya bicara mengenai watak. Watak tokoh dibedakan menjadi 3. Ada protagonis, itu baik, terkenal dengan baik. Antagonis itu jahat. Tritagonis itu penengah. Penengah biasanya tokoh yang bijak, yang menengahkan antara protagonis antagonis, yang memecahkan masalah. Biasanya seperti itu ya, tritagonis penengah.
begitu. Nah, sekarang ini contohnya ya, ini ada tokoh Ikal. Bagaimana Ikal ini, kalau tokoh itu pemerannya, penokohan adalah penggambaran wataknya. Saya contohkan di Ikal ya. Ikal atau yang di dalam novel ini berperan sebagai Aku merupakan tokoh utama. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi. Di sekolah, ia termasuk murid yang lumayan pandai, namun kepandaiannya masih di bawah dari teman-temannya yaitu Lintang. Nah, ini digambarkan ya, tokohnya Ikal, gambaran tokohnya seperti apa. Nah, itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, dan seterusnya ya. Ini ada beberapa tokoh. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang. Wah, kalau kita lihat gambar ya, ada yang sebelah kiri mengatakan bahwa ini 6, yang sebelah kanan adalah 9. Ini berbeda sudut pandang, dia melihat dari sisi kiri dan yang satunya melihat dari sisi kanan. Itulah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Di mana dia nih? Posisi pengarangnya. Ada dua posisi pengarang dalam cerita yang kita kenal dalam sastra ya, dalam cerpen dan novel. Yang pertama, posisi pengarang di dalam cerita. Ini dalam buku ya, saya gambarkan. Dia di dalam bukunya, di dalam ceritanya. Yaitu disebut sudut pandang orang pertama. Kalau pengarangnya di dalam cerita atau di dalam buku, maka disebut sudut pandang orang pertama. Nah, ciri-cirinya banyak menggunakan kata ganti orang pertama. Kita mengenal kata ganti itu ada orang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang banyak dalam sudut pandang orang pertama ini banyak menggunakan kata ganti orang pertama. Contohnya aku, saya, gue. Kalau jamak ini kami, begitu ya. Nah, pada bagian deskripsi bukan di bagian percakapan. Kata aku, kata saya, kata gue, kata kaminya itu kalian harus temukan pada bagian deskripsi, bukan bagian percakapan. Percakapan itu yang ada tanda petik duanya, dialog. Nah, kalau dialog jangan dibaca. Jangan tidak menjadi ukuran bahwa di sudut pandang orang pertama atau orang selanjutnya ya. Nah, tapi kita bacanya di bagian deskripsi yang tidak ada tanda petik duanya, begitu. Contohnya seperti ini. Nah, ada kata aku pada bagian deskripsi, ini tidak ada tanda petik duanya ya. Tidak ada tanda petik duanya, ini boleh kita cari kata aku. Oh, ada kata aku nih, begitu. Setelah ada kata aku, ada kata ku juga, ya. Ku juga. Nah, ada kata kami, begitu. Lalu ada kataku juga, ada kata kami juga. Nah, yang ini kalau yang ini jangan dibaca ya. Kalau ini jangan dibaca. Tidak bisa kalian melihat sudut pandang orang keberapa nih dengan melihat dialognya. Jadi saran saya baca hanya bagian deskripsi yang tanpa ada tanda petik duanya. Jadi jangan yang ada tanda petik dua jangan kalian baca, jangan kalian cari. Ada nggak aku di sini? Tidak. Jadi kalau ada kata aku, ada kata kami, maka ini sudut pandang orang keberapa? Ini sudut pandang orang pertama. Jadi si pengarang ini seolah-olah jadi pelakunya. Si pengarang ini jadi si tokoh akunya, begitu. Saya misal mengarang, saya gunakan kata aku, maka seolah-olah sayalah yang bercerita di sini. Ini adalah cerita saya. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu posisi pengarang di luar cerita. Ini orangnya di luar dari bukunya ya. Nah, apa itu? Yaitu disebut sudut pandang orang ketiga. Ada orang kedua dan ada orang ketiga. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kata ganti yang digunakan. Kenapa tidak ada yang orang kedua? Karena ya tadi saya bilang karena berkaitan dengan kata ganti yang digunakan. Ciri-cirinya tidak ada kata ganti orang pertama. Jadi kalau sudut pandang orang pertama, dia masih ada menggunakan kata ganti orang ketiga di dalamnya. Tapi ada kata aku. Akan tetapi, kalau sudut pandang orang ketiga, dia haram. Tidak boleh ada kata ganti orang pertama di dalamnya. Tetapi banyak menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia, mereka, beliau, ia, atau nya. Ataupun nama orang, Maman, Siti, dan lain-lain. Pada bagian deskripsi ya, bukan pada bagian percakapan. Begitu. Jadi, kata kuncinya adalah kalau dia sudut pandang orang ketiga, dia tidak ada kata aku, saya, gue, kami, tidak ada. Tapi yang ada nama orang atau kata ganti orang ketiga. Ya. Nah, begitu contohnya nih. Maman, ada kata Maman ya, ada nama orang ya. Lalu selain Maman ada kata iya, ini juga kata ganti orang ketiga ini. Lalu ada katanya, kata ganti orang ketiga ya. Ya. Lalu ya tadi ya, Maman, iya, dia begitu.
Nah, jangan dibaca yang ada tanda petik duanya. Ya, kebetulan di cerita ini memang sedikit dialognya, sedikit tanda petik duanya, tapi ada beberapa cerita yang banyak juga tanda petik duanya. Dan jangan kalian untuk menentukan sudut pandang ya, kalau untuk baca cerita ya baca semuanya, tapi untuk menentukan sudut pandang, jangan dibaca bagian dari yang ada tanda petik duanya atau dialognya, tapi bagian di selain itu, yang bagian deskripsi saya sebutkan di sini, ya. Nah, kalau di sini menggunakan nama orang, ia, dia, maka ini merupakan sudut pandang orang ketiga, begitu. Baik. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi dua tadi ya. Sudah kita jelaskan bahwa sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama juga dibagi lagi nih. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, sudut pandang orang ketiga juga dibagi dua. Sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Bagaimana penjelasannya? Nah, contoh di sini ada kata aku, kami, akunya ini tokoh utama. Ingat tokoh utama tadi apa? Tokoh utama adalah sering muncul, ya. Jadi sosok akunya di sini sebagai tokoh utama sehingga sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Berbeda dengan yang kedua, si aku ini, kalau dia sebagai tokoh sampingan, aku bercerita, pengarang bercerita sebagai aku, tapi akunya ini bukan tokoh utama, dia tidak sering muncul, tapi yang sering muncul misalnya nama yang lain, si Maman tadi yang sering muncul, begitu. Maka si akunya ini bukan tokoh utama, tapi tokoh pembantu, dan sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, begitu. Jadi mau tahu dia utama atau sampingan, lihat akunya ini adalah dia tokoh utama kah, dia sering muncul kah atau tidak. Begitu ya. Nah, baik kita masuk ke dalam sudut pandang orang ketiga serba tahu. Serba tahu itu pengarang dapat menceritakan berbagai hal mengenai tokoh, tindakannya, peristiwa, dan motivasi yang melatar belakangi setiap tindakan tokoh. Hal tersebut tidak terbatas pada satu tokoh saja, tetapi semua tokoh yang ada dalam cerita. Jadi si pengarang dapat menceritakan semuanya, Maman kah, Mimin kah, Siti kah, semuanya dapat diceritakan. Baik itu tokohnya, tindakannya, peristiwanya, motivasi. Misal dia mau ngambil barang, motivasi mau ngambil barang apa, itu juga bisa diceritakan oleh si pengarang. Ya. Nah, kalau hal tersebut dinamakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Berbeda dengan yang kedua ini, yaitu pengarang bisa menceritakan tokoh, tindakannya, peristiwa, motivasi yang melatar belakangi setiap tindakan tokoh, akan tetapi terbatas hanya seorang atau beberapa tokoh saja. Tidak semua tokoh dapat dijelaskan pengarang. Disebut sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Maman dapat diceritakan oleh pengarang, tapi belum tentu Mimin. Jadi Maman misalnya, apa yang dilakukan oleh Mimin? Kok dia diam dari tadi ya? Nah, si pengarang tidak bisa menggambarkan kenapa si Mimin diam, begitu. Paham ya? Jadi kalau yang serba tahu, semuanya dapat digambarkan oleh pengarang. Diam karena dia memikirkan makanannya yang tadi pagi terjatuh. Nah, misalnya begitu. Itu kalau dia serba tahu. Tapi kalau tidak tahu, dia hanya tahu Maman saja yang lagi melihat Mimin, tapi si Mimin tidak dapat digambarkan oleh si Maman. Kenapa dia diam? Gitu ya. Nah, jadi mau dibaca nih, tidak bisa asal tebak. Mau dibaca juga keseluruhan dari cerita tersebut untuk menentukan bahwa ini sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Ya, begitu. Yang keenam, atau yang terakhir adalah amanat. Pesan dalam cerita, itu adalah amanat. Nah, ada kaitannya antara tema dan amanat. Misalnya temanya pendidikan atau belajar di tengah keterbatasan. Maka amanatnya, teruslah belajar walau di tengah keterbatasan. Misalnya lagi, anak durhaka temanya, amanatnya, jangan jadi anak durhaka. Misalnya temanya menjaga kebersihan, amanatnya, jagalah kebersihan. Gitu ya, kalau temanya baik, maka ajakan untuk berbuat baik sesuai dengan tema. Kalau dia jahat, maka larangan untuk mengikuti dari tema tadi, begitu ya. Nah, itu tema dan amanat hampir sama ya, berkaitan maksud saya. Selanjutnya, amanat di cerita disampaikan pengarang melalui dua cara, yaitu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Tersirat artinya pesan tidak tertulis di cerita, pembaca menyimpulkan sendiri. Jadi itu tersirat, kalau tersurat pesan tertulis di cerita.
itu dalam bukunya. Ini contoh tersirat ya. Ini kita dapatnya hanya dengan menyimpulkan, oh sekolah miskin, oh bisa rubuh nih, oh 6 kelas kecil-kecil, bercokol selama 9 tahun di sekolah yang sama, di kelas-kelas yang sama, kekurangan guru, mau pakai sandal, tak punya seragam. Ini kan apa? Sebuah temuan-temuan yang dapat kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah keterbatasan. Nah, Pak, mana teruslah belajar, Pak? Ini kita harus baca keseluruhan dari buku ya. Ini hanya sedikit saya contohkan bahwa yang tersirat contohnya seperti ini loh, yaitu kita baca dulu, kita lihat temuan-temuan yang menunjukkan bahwa ini kira-kira ini apa sih amanatnya begitu ya. Nah, ini kita perlu simpulkan karena dia tersirat, tidak disampaikan secara langsung bahwa dia terbatas begitu ya. Nah, kita simpulkan bahwa teruslah belajar walau di tengah keterbatasan. Kalau contohnya tersurat, nah ini langsung disampaikan oleh penulis, balas budi dan pengorbanan adalah wujud mulia dari nilai-nilai kebajikan dan welas asih yang sesuai dengan Dhamma. Dengan nilai-nilai kebajikan dan welas asih inilah maka rantai-rantai kebencian pun akan berakhir. Dari kisah ini kita juga dapat memetik pelajaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan seterusnya. Nah, ini secara tersurat, amanatnya langsung disampaikan oleh seorang penulis cerita atau buku, ya. Baik, unsur buku fiksi, kumpulan puisi. Kalau tadi cerpen dan novel sudah dibahas ya, ada 6 tadi ya. Nah, sekarang kita ke kumpulan puisi. Ini tidak secara detail saya sampaikan ya. Tidak secara detail saya sampaikan mengenai kumpulan puisi ini ya, hanya secara singkat saja, tapi suatu saat nanti kita akan bahas secara detail. Unsur dari buku fiksi kumpulan puisi yaitu unsur fisik dan batin. Kalau unsur fisik ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan versifikasi. Saya jelaskan secara singkat. Tipografi itu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisannya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Begitu ya, itu mengenai bentuk-bentuk. Kalau diksi itu bicara mengenai pemilihan katanya. Nah, kalau imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, begitu. Itu adalah imaji. Kalau kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kebiasaan, dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret salju, melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kata atau bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu, makna tertentu. Dan versifikasi menyangkut rima, ritme, dan metrum, ya. Itu adalah versifikasi. Lalu, apa itu unsur batin? Nah, unsur batin ada tema. Tema adalah pokok pikiran cerita puisi di sini ya, sama seperti cerita tadi. Lalu ada rasa, rasa itu sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Nada itu sikap penyair terhadap pembacanya. Kemudian kalau amanat adalah pesannya ya. Nah, itu adalah unsur fisik dan batin. Fisik ini kalau saya dapat interpretasikan adalah hal-hal yang seperti intrinsik tadi, dia masuk dalam produknya dapat dilihat secara langsung, dapat dilihat secara ketika kita dengan kasat mata, kita lihat, oh tipografinya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, dapat terlihat dengan indera penglihatan kita begitu. Bahasanya, imajinya, diksinya gitu, dapat terlihat secara jelas. Tapi kalau batin ini perlu ada namanya batin ya. Batin tidak kasat mata terlihat dengan jelas begitu. Jadi kita perlu menerka-nerka, perlu melihat secara secara mendalam, apa sih temanya, baca berulang-ulang, apa sih perasaan di dalamnya, dan ada apa sih di sini, ada pesan apa di dalamnya, itu adalah unsur batin, ya. Nah, kalau mau bahas secara lebih detail nanti pada kesempatan berikutnya ya. Yang penting kita tahu bahwa tadi kumpulan puisi dan cerpen serta novel berbeda ya. Kalau cerpen dan novel itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau puisi, kumpulan puisi itu ada unsur fisik dan unsur batin. Baik, sekarang kita masuk pada bagian akhir yaitu simpulan. Nah, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau hayalan. Novel dan kumpulan cerpen memiliki unsur yang sama.
Nah, sedangkan kumpulan puisi memiliki unsur yang berbeda. Unsur buku fiksi, novel, dan kumpulan cerpen, yaitu ada unsur intrinsik seperti tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan amanat. Sedangkan untuk yang ekstrinsik ada latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam masyarakat seperti nilai religius, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Selanjutnya, untuk kumpulan puisi unsurnya ada fisik dan batin ya. Fisik itu tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan versifikasi. Sedangkan unsur batin, tema, perasaan, nada, dan amanat. Iya, demikian tadi penyampaian berkaitan dengan unsur-unsur buku fiksi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, saya telah siapkan kuis pada bagian deskripsi. Silakan diklik kuisnya. Kemudian kita juga akan masuk dalam pembelajaran berikutnya, yaitu unsur-unsur buku non-fiksi pada video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.